Pada pembahasan kali ini, Mimin ingin mengajak Coffeezen semua untuk merenungi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang bernama babi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah celeng. Oh sorry, itu bahasa Jawa ya. Jadi makhluk bernama babi adalah binatang dengan tingkat keharaman paling tinggi dalam Islam. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama binatang babi setelah bangkai dan darah. Lalu babi menempati keharaman selanjutnya. Artinya babi mempunyai kedudukan haram yang tidak main-main. Banyak orang Islam salah faham tentang haramnya babi. Ketika mereka ditanya mengapa babi haram, kebanyakan umat Islam menjawab babi itu mengandung cacing pita sehingga tidak sehat untuk dikonsumsi oleh manusia. Tahukah sahabat Coffeezen semua bahwa jika alasannya hanya karena cacing pita, maka perlu sahabat fahami bahwa cacing pita tidak hanya ada di dalam babi, tapi juga ada di dalam sapi. Meskipun berbeda jenisnya, tetapi sama-sama merusak kesehatan manusia. Jadi bukan itu intinya, itu hanya satu dari sekian banyak alasan haramnya babi. Pernahkah Coffeezen semua memperhatikan bahwa babi itu tidak mempunyai leher? Hal ini membuat kita berpikir dengan akal yang cerdas, kemudian membuat satu kesimpulan bahwa babi itu diciptakan memang bukan untuk dimakan oleh manusia. Ada hikmah dalam setiap penciptaan makhluk. Begitu pula dalam penciptaan babi, Allah sengaja mencabut leher babi sebab ia bukan binatang yang diciptakan untuk dikonsumsi. Setiap binatang darat ketika hendak dikonsumsi, ia harus disembelih terlebih dahulu. Nah, bagaimana bisa dia disembelih jika tidak mempunyai leher? Ini sebenarnya sebuah logika yang sangat sederhana bagi mereka yang berakal. Terlepas babi itu lezat atau nikmat, itu urusan yang lain. Dan perlu difahami bahwa lezatnya babi itu hanya bagi lidahnya orang-orang yang rakus. Bagi mereka, lidahnya orang-orang yang beriman tidak akan seperti itu. Bagi orang-orang beriman, daging kambing yang dibuat sate adalah yang paling nikmat. Ya, saya setuju dengan itu. Saya pernah ditanya oleh orang-orang kafir, mengapa orang Islam tidak memakan babi? Mubazir lah, udah diciptakan tapi nggak dimakan. Ya, dengan santai saya kemudian jawab, lah besok bapakmu atau ibumu kalau mati ya jangan dikubur, goreng aja buat dimakan. Kan mubazir, daripada dimakan belatung mending ente makan, lumayan buat tambahan gizi. Ya, seperti itu jawaban saya. Orang-orang kafir selalu mempunyai banyak alasan untuk menghalalkan babi. Tetapi bagi umat Islam, cobalah Anda berpikir bahwa ketika Anda melihat babi, Anda bayangkan bahwa tumpukan daging babi adalah tumpukan kotoran yang menjijikkan. Coba Anda perhatikan baik-baik bahwa para ilmuwan modern telah menemukan fakta bahwa babi itu adalah seekor binatang dengan segala keburukan di dunia ini terkumpul di dalamnya. Ada 3 keburukan babi yang menjadi alasan mengapa binatang ini layak dikatakan sebagai makhluk terburuk di bumi. Pertama, seperti yang kita ketahui bahwa babi mengandung penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Cacing pita itu baru sebagian kecil dari penyakit yang dibawa oleh babi. Padahal kita tahu cacing pita pada babi itu berbeda dengan cacing pita yang ada pada hewan lain. Cacing pita dalam babi tidak mati meskipun dimasak dengan suhu mendidih. Ini suatu perkara yang sangat merepotkan. Bakteri dan virus mungkin cukup dimasak dengan suhu mendidih akan mati. Tapi cacing pita ini suatu yang mungkin adalah kutukan nyata di dalam babi. Bisa dibayangkan mereka yang suka makan daging babi, bahkan belum mati tubuh mereka sudah dipenuhi oleh cacing-cacing yang menjijikkan. Selain itu, daging babi adalah daging yang tidak steril meskipun dicuci bersih. Hal itu disebabkan karena kantong penyimpanan kencing babi sering bocor dan merembes bercampur darah. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh babi. Jadi bagaimana Anda bisa membersihkan kencing babi yang sudah menyatu dengan darah? 2. Babi adalah makhluk paling jorok dan paling rakus di muka bumi ini. Babi sangat suka tidur di atas kotoran yang dicampur air kencingnya sendiri. Ini membuat tubuh babi bahkan tidak layak disentuh oleh manusia. Babi juga terbiasa memakan hal-hal jorok seperti kotoran dan cacing-cacing tanah. Saya sendiri dulu ketika masih SMP, kalau pagi bantu bapak nyadap karet di ladang, biasanya pagi-pagi betul sudah ada babi-babi di kebun karet. Babi-babi ini mengeruk-ngeruk tanah dengan congornya yang tajam untuk mencari cacing, makanan paling ia sukai. Bisa dibayangkan betapa kuatnya congor babi ini bisa digunakan untuk mengeruk tanah. Dan harus Anda ketahui, saking rakusnya babi ini, biasanya dia akan memakan kotorannya sendiri. Jika masih tidak puas karena rakusnya, maka dia akan memuntahkan isi perutnya lalu dimakan lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah. 3. Babi mempunyai sifat paling buruk di muka bumi.
Jika kita melihat binatang seperti ayam atau kambing, maka untuk memperebutkan betina, kambing jantan dan ayam jantan akan bertarung demi mendapatkan betina yang dia inginkan. Hal ini disebabkan para binatang punya perasaan dan naluri untuk memiliki secara pribadi pasangannya. Tetapi babi tidak demikian. Babi tidak akan pernah bertarung demi memperebutkan betina, sebab mereka bisa menikmati babi betina secara bergiliran. Disinilah letak sifat babi yang paling buruk. Coba Anda bisa bayangkan jika manusia punya watak seperti babi. Satu wanita dimiliki oleh 10 laki-laki. Inilah yang disebut watak paling buruk di muka bumi. 3 hal inilah alasan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan babi bagi manusia. Allah tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, namun manusialah yang terkadang tidak mau berpikir dan selalu melampaui batas. Orang-orang barat mempunyai slogan, "You are what you eat." Kamu adalah apa yang kamu makan. Tetapi kenyataannya mereka memakan segala yang mereka inginkan. Sahabat semua, inilah alasan-alasan logis babi itu haram. Leher babi yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan adalah sebuah isyarat bahwa babi diciptakan bukan untuk dimakan. Tetapi bukan berarti binatang lain yang punya leher adalah halal. Tidak seperti itu juga, keles. Ya, binatang-binatang lain selain babi mempunyai nilai haram yang lebih rendah dari babi. Contohnya adalah anjing. Tapi tetap saja meskipun mereka tingkat haramnya lebih rendah, tidak dibiarkan dan tidak dibenarkan bagi manusia, terutama kita orang muslim, untuk makan hal-hal yang haram seperti itu. Harus diingat baik-baik bahwa yang Allah haramkan itu pasti lebih sedikit dari apa yang Allah halalkan. Untuk apa kita makan hal-hal yang haram, padahal perbandingan halal dan haram itu 1:100. Bahkan mungkin Coffeezen di sini banyak makanan-makanan halal yang belum dimakan. Ada kepiting, ada udang, ada lobster, ada cumi-cumi, ada gurita. Kira-kira sudah Coffeezen udah pernah makan itu belum? Kalau belum angkat tangan ya. Berarti Anda katrok sama seperti saya. Jadi makanlah yang halal dan thayyib agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.